Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Yowanatul Hasanah saya sendiri dan Salsabila Safitri. Kami akan mempresentasikan makalah manajemen bencana kami mengenai rehabilitasi bencana tumpahan minyak bumi di Laut Meksiko dengan metode analisis tekstur GMCM dan adaptive threshold. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Safitri. Dari makalah manajemen bencana ini yaitu rehabilitasi bencana tumpahan minyak bumi di Laut Meksiko dengan metode analisis tekstur GMCM dan adaptive threshold. Di mana latar belakang dari makalah ini dibuat yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Di mana bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Segala kegiatan manusia tentu kan akan memberikan dampak bagi lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Terkadang dalam pemanfaatan sumber daya alam pun memberikan ancaman bagi kita, sebab beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Salah satu pemanfaatan kekayaan minyak bumi yaitu contohnya tambang minyak bumi. Beberapa instansi besar dunia yang mengelola minyak bumi yang cukup terkenal yaitu Pertamina, PetroChina, British Petroleum, dan masih banyak lagi. Dari pemanfaatan minyak bumi tentunya sangat berperan penting dalam kesejahteraan hidup kita, di mana semua bahan bakar yang kita peroleh saat ini dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut tentunya juga membawa risiko besar bagi lingkungan jika terdapat kelalaian dalam proses pengolahan tersebut. Salah satu risiko yang dapat ditimbulkan yaitu terjadinya tumpahan minyak yang akan mempengaruhi ekosistem. Tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal, terminal bongkar muat di tengah laut, saluran buangan air, minyak, dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Rumusan dari masalah yang pertama, apakah definisi dari tumpahan minyak bumi? Yang kedua, apakah penyebab minyak bumi bisa tumpah? Yang ketiga, apa dampak dari tumpahan minyak bumi? Yang keempat, bagaimana proses rehabilitasinya? Tujuan dari makalah ini dibuat yaitu untuk mengetahui definisi dari tumpahan minyak bumi, mengetahui penyebab tumpahan minyak bumi, mengetahui dampak dari tumpahan minyak bumi, dan mengetahui cara rehabilitasi dari tumpahan minyak bumi. Selanjutnya yaitu sejarah dari tumpahan minyak bumi ini. Salah satu bencana terbesar abad ini terjadi pada 20 April 2010 ketika rig pengeboran minyak lepas pantai Deepwater Horizon di Teluk Meksiko meledak. Akibatnya, ledakan rig pengeboran minyak yang terletak 60 km dari pesisir Louisiana, Amerika Serikat ini, minyak mentah dalam jumlah besar mencemari perairan tersebut. Selain itu, ledakan tersebut mengakibatkan 11 orang pekerja tewas dan 17 lainnya terluka. Setelah 2 hari terbakar, Deepwater Horizon akhirnya tenggelam. Deepwater Horizon dioperasikan perusahaan pengeboran minyak Transocean yang bekerja untuk perusahaan perminyakan BP. Ledakan terjadi pada 20 April 2010 pada pukul 21.56 waktu setempat. Saat itu sebanyak 126 orang berada di rig tersebut. 7 orang karyawan BP, 79 orang kru Transocean, sisanya staf perusahaan lain seperti Anadarko, Halliburton, dan MI Swako. Ledakan itu kemudian disusul kobaran api yang melalap rig Deepwater Horizon. Setelah terbakar lebih dari 1 hari, Deepwater Horizon tenggelam pada tanggal 22 April 2010. Pasukan penjaga pantai Amerika Serikat menerima laporan tenggelamnya rig pengeboran minyak itu pada pukul 10.21 waktu setempat. Pada 8 September 2010, BP merilis laporan yang menyebut bahwa
Penyebab ledakan adalah aliran gas yang masuk ke dalam pipa udara generator diesel. Api langsung melahap area dekat pengeboran minyak di mana sistem exhaust generator utama mengeluarkan gas panas. Dari 126 yang berada di Deepwater Horizon saat ledakan terjadi, 115 orang dievakuasi. 11 orang tewas dan 17 lainnya sempat dirawat di beberapa rumah sakit di Mobile, Alabama, dan Marrero, Louisiana. Sementara itu, pada 22 April pagi, pasukan penjaga pantai Amerika Serikat melaporkan adanya kebocoran minyak mentah dari Deepwater Horizon sebanyak 8.000 barel atau 1,3 juta liter sehari dan berlangsung selama 87 hari. Awalnya BP memperkirakan minyak yang tumpah ke laut sebanyak 1.000 sampai 5.000 barel sehari dan total minyak yang bocor diperkirakan mencapai 4,9 juta barel. Dengan jumlah itu, maka insiden Deepwater Horizon menjadi bencana tumpahan minyak mentah terbesar di dunia. Berdasarkan citra satelit, tumpahan minyak mentah mencemari wilayah laut seluas 180.000 km persegi atau setara luas negara bagian Oklahoma. Pada awal Juni 2010, tumpahan minyak ditemukan sepanjang 200 km di pesisir Louisiana, Florida, Mississippi, dan Alabama. Pada Oktober 2010, tumpahan minyak mencapai Texas, sehingga pada Juli 2011, sepanjang 790 km pesisir Louisiana, Mississippi, Alabama, dan Florida tercemari minyak. Secara total, sejak tumpahan minyak mentah diketahui pada 22 April 2010, maka hanya dalam waktu setahun kawasan pesisir Amerika Serikat sepanjang 1.728 km tercemar. Pada 15 April 2014, BP mengklaim pembersihan tumpahan minyak di pesisir Amerika Serikat sudah selesai. Namun, pasukan penjaga pantai Amerika Serikat tersebut masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dampak tumpahan minyak ini terhadap lingkungan di sekitarnya amat luar biasa, sebab kawasan yang tercemar merupakan rumah dari 8.332 spesies makhluk hidup termasuk 1.270 spesies ikan, 218 spesies burung, 1.456 moluska, 1.503 krustasea, 4 spesies penyu, dan 29 spesies mamalia laut. Tak hanya itu, manusia juga terdampak akibat bencana ini. Departemen Kesehatan dan Rumah Sakit Louisiana mengatakan 108 pekerja pembersihan minyak dan 35 warga mengalami masalah kesehatan terkait bencana ini. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak diyakini menjadi penyebab dari masalah kesehatan yang dialami manusia. Di masa yang sama, masih menurut studi, sebanyak 22.000 lapangan pekerjaan akan terpengaruh bencana lingkungan ini. Sementara itu, kerugian yang dialami BP mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat termasuk untuk membayar kompensasi. Selain itu, pada 2012, BP untuk sementara dilarang memperbarui kontrak pengeboran minyak dengan pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pengertian tumpahan minyak. Limbah minyak adalah buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, pemrosesan, dan tangki penyimpanan minyak kapal laut. Limbah minyak bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Limbah minyak merupakan bahan yang dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah minyak terjadi dikarenakan oleh dua sebab utama, yaitu pengeboran di laut. Pengeboran minyak bumi di laut menyebabkan terjadinya peledakan atau blowout di sumur minyak.
Ledakan ini mengakibatkan semburan minyak ke lokasi sekitar laut sehingga menimbulkan pencemaran, dan tumpahan minyak di laut berasal dari kecelakaan dari kapal tanker. Tumpahan minyak bumi dapat mempengaruhi aktivitas di pantai dan eksploitasi sumber daya lautan, sehingga berdampak serius terhadap perekonomian. Dalam banyak kasus, kerusakan ini bersifat temporer akibat sifat fisik minyak yang menyebabkan kondisi tidak nyaman dan berbahaya. Dampak terhadap kehidupan biota laut terkait dengan toksisitas dan menempelnya senyawa minyak bumi serta sensitivitas makhluk hidup terhadap polusi minyak bumi. Hal ini dapat menurunkan diversitas dan variabilitas makhluk hidup. Penyebab dari tumpahan minyak, yaitu tumpahan minyak di laut dapat disebabkan oleh pipa di bawah laut yang terputus akibat tersangkut jangkar kapal. Selain itu, tumpahan minyak juga disebabkan oleh pengeboran minyak di laut lepas. Terputusnya pipa di bawah laut menyebabkan minyak yang ada di dalam pipa mengalir keluar pipa dan bercampur dengan air laut. Bercampurnya minyak dengan air laut ini memicu terbakarnya kapal yang berada di sekitaran laut yang terkena tumpahan minyak. Kemudian karakteristik tumpahan minyak. Karakteristik dari tumpahan minyak ini yaitu adanya minyak di atas permukaan air laut. Bahkan minyak sudah bercampur dengan air laut. Ekosistem laut menjadi rusak seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan ekosistem mangrove. Ekosistem tersebut merupakan tempat memijah dan tempat mencari makan bagi ribuan organisme laut. Kerusakan pada ekosistem akan mengakibatkan kematian bahkan punahnya organisme laut. Banyak organisme laut yang mati akibat tumpahan minyak ini. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai rehabilitasi tumpahan minyak, di mana penanggulangan tumpahan minyak dapat berupa restorasi atau pemulihan dan rehabilitasi atau memperbaiki kembali keadaan lingkungan perairan ke kondisi yang semirip mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya pencemaran. Restorasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara mekanis, kimiawi, dan biologis. Restorasi secara mekanis dilakukan dengan cara manual. Seperti yang dapat kita lihat dalam PPT ini, terdapat 3 cara manual, yaitu yang pertama, memperangkap lapisan minyak dengan pelampung pembatas, kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa ke sebuah fasilitas kapal penerima. Jika langkah pertama ini tidak dapat dilakukan, maka dapat melakukan langkah yang kedua, yaitu dengan menggunakan materi yang ramah lingkungan seperti penggunaan sorben, bisa berupa serpian kayu khusus yang bisa menyisihkan minyak melalui mekanisme adsorpsi dan absorpsi. Langkah yang ketiga yaitu pembakaran tumpahan minyak dengan suhu rendah pada permukaan lapisan minyak di permukaan air laut. Akan tetapi, langkah yang ketiga ini dapat menghasilkan senyawa dengan konsentrasi tinggi yang sangat beracun. Selanjutnya yaitu restorasi secara kimiawi, di mana restorasi ini dapat dilakukan dengan pemberian dispersan pada lapisan minyak, yaitu kelompok bahan kimia berupa surfaktan yang didesain untuk dapat disemprotkan di atas tumpahan minyak untuk mempercepat proses dispersi alamiah. Selanjutnya yaitu restorasi secara biologis, di mana dapat dilakukan dengan penaburan emulsi mikroorganisme pengurai minyak pada lapisan minyak di permukaan laut. Restorasi dengan cara biologis inilah yang membantu penanggulangan tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Meksiko. Bakteri tersebut dapat mengurai lapisan minyak secara perlahan menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga lapisan minyak terurai dan perlahan habis terdegradasi oleh bakteri tersebut. Semakin banyak emulsi bakteri, maka semakin efektif proses penguraian minyak. Jika terjadi tumpahan minyak di laut, tentunya itu akan mengganggu keseimbangan dari ekosistem laut itu sendiri. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak, yaitu dampak letal dan dampak subletal. Dampak letal adalah dampak yang memberikan skala kerusakan paling tinggi, di mana tumpahan minyak yang tumpah di laut ini akan mempengaruhi kehidupan hewan-hewan laut, sehingga akan terjadinya kematian. Kematian yang terjadi akan menyebabkan kepunahan. Sehingga untuk mencegah kepunahan maka harus dilakukan penanganan cepat
terhadap tumpahan minyak. Yang kedua yaitu dampak subletal. Dampak ini tidak separah dampak letal dikarenakan tidak sampai menimbulkan kematian namun tetap mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Contohnya saja, tumpahan minyak yang di laut akan berdampak pada telur ikan, di mana telur ikan itu nanti akan menetas dan menghasilkan ikan yang cacat. Ikan yang cacat ini tentu akan mengurangi populasi dari ikan-ikan yang ada di laut. Tentunya itu juga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk penanganan tumpahan minyak. Cara yang pertama yaitu penanganan secara fisika. Penanganan secara fisika menggunakan beberapa peralatan mekanik, contohnya oil blooms. Oil blooms ini digunakan untuk melokalisasi atau mengumpulkan tumpahan minyak yang tumpah di laut. Kemudian tumpahan yang telah dilokalisasi atau dikumpulkan akan disedot menggunakan pompa yang disebut oil skimmer. Selain cara ini, ada cara lain yang dapat digunakan yaitu situ burning. Cara ini hampir sama dengan cara sebelumnya, namun perbedaannya yaitu minyak yang telah dilokalisasi nantinya akan dibakar. Penanganan yang kedua yaitu penanganan secara kimiawi. Penanganan ini adalah dianggap penanganan paling ampuh karena tidak membutuhkan tenaga ekstra dan juga pengerjaannya cepat. Penanganan ini menggunakan bahan kimia yang berupa koreksit 9500. Walaupun dianggap cara yang ampuh, namun tetap memiliki kelemahan di mana bahan kimia yang digunakan untuk menanggulangi tumpahan minyak di laut ini memiliki dampak lain terhadap ekosistem laut. Cara yang ketiga yaitu penanganan secara biologi. Cara ini disebut juga dengan bioremediasi yang dilakukan dengan menguraikan limbah anorganik dan limbah organik secara biologi. Penanganan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol dan mereduksi bahan-bahan pencemar yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Cara ini juga menggunakan mikroorganisme yang nantinya akan menguraikan minyak dan akan terdegradasi. Teknik penanganan secara biologi ini memiliki keunggulan yaitu dianggap sebagai teknik yang ramah lingkungan. Selain itu, biaya perawatannya juga lebih murah dan lebih fleksibel. Penanganan ini dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme seperti kamir fungi, dan bakteri yang dijadikan sebagai agen bioremediator. Sekian presentasi makalah manajemen bencana dari kelompok 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.